Ini masih 1 bulan lagi loh kampanye, tetapi sudah disalib oleh Pak Pramono Anung. Ini di luar dugaan ya, di luar dugaan sekali. Dan bahkan netizen-netizen di sini semuanya terkejut dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia ini. Ini sungguh di luar dugaan ya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno berhasil menyalip elektabilitas dari Ridwan Kamil. Kalau kita ketahui pada hasil survei pertama kali ketika mendaftar di KPU, itu Ridwan Kamil yang memimpin dan bahkan mendapatkan elektabilitas di angka 58%. Sedangkan Pramono Anung dan Rano Karno itu hanya di 22%. Bayangkan saat ini, wow, tiba-tiba elektabilitas Ridwan Kamil disalip oleh Pramono Anung. Ini sungguh di luar dugaan. Hanya sekian hari saja Pramono Anung bisa menyalip elektabilitas Ridwan Kamil. Ini sungguh mengejutkan dan di luar dugaan. Hanya beberapa hari Presiden Joko Widodo purna tugas, tiba-tiba Pak Pramono Anung berhasil menyalip dari elektabilitas Ridwan Kamil. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu elektabilitas antara Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung itu sangat jauh sekali selisihnya, dan bahkan hampir 30% selisihnya. Tetapi saat ini dari hasil survei SLI ini sangat mengejutkan sekali. Karena apa? Karena Ridwan Kamil hanya memperoleh di angka 37,4%, sedangkan Pak Pramono dan Rano Karno memperoleh di angka 41,6%. Ini masih 1 bulan lagi loh kampanye, tetapi sudah disalip oleh Pak Pramono Anung. Ini di luar dugaan ya, di luar dugaan sekali. Dan bahkan netizen-netizen di sini semuanya terkejut dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia ini. Nah, bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, ini benar-benar di luar dugaan. Elektabilitas Ridwan Kamil malah merosot tajam terus-menerus. Lembaga survei Indonesia merilis elektabilitas Ridwan Kamil ambruk ke 37,4%, sedangkan Pramono Anung, Rano Karno makin menyala dengan perolehan 41,6%. Dharma Pongrekun di angka 6,6% dan 14 voters masih belum menentukan pilihan. Kira-kira apa yang membuat RK merosot dan Pramono melambung? Ya kalau kita lihat dari program-programnya lah, dilihat dari program-programnya saja, pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu bisa menyajikan program yang sangat realistis untuk kepentingan warga Jakarta. Dan menurut saya, apa yang disajikan program-program dari Pak Pramono Anung itu setidaknya bisa menggentaskan permasalahan bagi warga Jakarta. Menurut saya itu PR yang harus dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono, harus benar-benar mengerti yaitu kondisi masyarakat di DKI Jakarta, mengerti masalah-masalah yang berada di Jakarta. Menurut saya itu, dan program-programnya seharusnya lebih baik lagi lah, jangan terus menjiplak sana sini. Itu juga tidak baik ya, karena masyarakat juga sudah cerdas ya, ini program dari mana, dari siapa. Nah, dari sini juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Sesuai harapan RK, kalau kerja cari tempat yang dekat rumah saja. Wah, ini juga kata-kata Ridwan Kamil ya. Waspada bro, Jokowi masih aktif cawe-cawe. Nah, ini bener bahaya barang satu ini. Karena yang bersangkutan tidak pernah kampanye. Ridwan Kamil itu ilmuwan bukan politisi. Tampaknya tujuannya jadi cagup karena yang bersangkutan mau merame dan membangun wilayah-wilayah ya. Mas Prambangdul menyala bos. Masalahnya RK adalah kesetiaan seorang Persib tak mungkin luntur hanya koar-koar jadi Jackmania. Fans sepak bola Jakarta tak bisa dibohongi. Dalam waktu 3-5 bulan bakal ada menteri yang diganti untuk dikasih ke RK kalau gagal jadi gubernur DKI. Wah, mungkin ini salah satu pertimbangan warga ya. Nah, ini sangat mengejutkan sekali. Nah, saya jadi berpikir-pikir ya, memang kalau kita lihat dari koalisi Indonesia Plus, kalau memang Ridwan Kamil benar-benar dimajukan oleh koalisi Indonesia Plus, seharusnya juga dibantu mengkampanyekan ya Ridwan Kamil dan Suswono lah. Apalagi kalau kita lihat saat ini juga masih fokus ada pemerintahan yang baru dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran ya. Apalagi pada saat lalu juga baru dilantik menjadi menteri, jadi masih fokus ke tugas yang diembannya. Kemungkinan seperti itu. Jadi saat ini masih fokus ke situ, dan akhirnya Ridwan Kamil merosot saat ini ya. Menurut saya yang bebas ya,
tetap PDIP saat ini juga belum menentukan sikap mau berada di oposisi atau berada di koalisi. Masih belum menentukan sikap. Akhirnya juga saat ini bebas lah, mau ngapain saja juga bebas. Tidak ada kader-kader yang masuk di kabinet Pak Prabowo Gibran misalnya. Jadi juga hitung-hitungan kursi itu juga tidak dihiraukan lah atau dicueki. Yang saat ini yang difokuskan PDIP adalah untuk pemenangan calon yang didukung pada pilkada serentak. Memang itu fokus dari Ibu Megawati dan juga elit-elit PDIP dan kader-kader PDIP. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, menurut saya sangat keren sekali, yaitu ajakan kerjasama Pak Pramono Anung. Menurut saya ini sudah curi start ya. Pramono sudah bilang ke Prabowo bakal kerjasama bila menang Pilgub Jakarta. Nah, otomatis lah Pak Prabowo juga pasti akan secara tidak langsung akan mendukung Pak Pramono Anung. Karena Pak Pramono Anung sudah menyampaikan hal ini akan kerjasama bila menang Pilgub Jakarta. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung siap bekerja sama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika menang di Pilgub 2024. Katanya mereka berdua punya hubungan dekat yang baik selama ini. Pramono mengungkapkan niat kerjasama itu sudah disampaikannya langsung kepada Prabowo ketika tempo hari saat pemanggilan calon menteri di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Saya juga secara terbuka ingin menyampaikan, kami memberikan doa, dan kalau saya terpilih menjadi gubernur pasti saya akan bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo dan pemerintah yang ada, kata Pramono Anung kepada wartawan seusai mendapat dukungan dari Forkabi di Jakarta pada 16 Oktober. Ini juga sangat keren sekali ya. Dan bahkan kalau kita lihat tidak hanya Pak Pramono Anung saja yang naik, dan bahkan dari sini pasangan Risma Gushan diunggulkan penonton dalam debat perdana Pilgub Jatim 2024. Ya biasanya sih kalau diunggulkan penonton dalam debat perdana itu biasanya juga diiringi oleh elektabilitas yang akan naik. Kalau kita ketahui juga ya, tren elektabilitas dari Tri Risma hari ini dan Gushan itu bukan kaleng-kaleng, karena setiap minggunya itu naik, entah itu 3%, 5% itu selalu naik. Dan justru elektabilitas dari petahana Ibu Khofifah dan Emil Dardak itu setiap minggunya juga semakin menurun, entah penurunnya 1%, entah 2% itu turun dari hasil survei. Nah, bisa saja ini, yaitu pasangan Tri Risma hari ini dan Gushan bisa saja mengikuti jejak dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Karena ya, Tri Risma hari ini sangat tahu betul permasalahan di Jawa Timur, apalagi di Surabaya ya. Di Surabaya bahkan juga Tri Risma hari ini itu dijuluki sebagai Mae Bonek, kurang lebih seperti itulah. Nah, performa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini dan Gushan dalam panggung debat perdana Pilgub Jatim 2024 Jumat 18 Oktober malam mendapat sambutan positif masyarakat. Hal itu tergambar di antaranya dalam polling penonton yang disiarkan di akun Kompas saat debat berlangsung. Dari polling online tersebut, paslon Risma Gushan mendapat angka 43% atau unggul dibanding dua kontestan lainnya yang turut hadir dalam panggung debat. Tim pemenangan Risma Gushan membaca polling itu sebagai hal yang positif, bahwa gagasan yang diusung Risma Gushan diterima dengan baik oleh masyarakat. Slogan Resik-Resik Jawa Timur itu memang disampaikan Risma saat ia paparkan tentang visi misi dan program pada awal berlangsungnya debat. Mantan Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya itu memaparkan dia bersama Gushan punya visi, yakni Jawa Timur bersih demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Ya, bagaimana menurut Anda ya? Ya, yang jelas saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.